Kalian, selamat sore semuanya. Blora apa kabar? Shalom semuanya. Luar biasa, senang sekali ketemu Bapak Ibu saudara sekalian. This first buat saya boleh berdiri di depan Bapak Ibu saudara sekalian. Walaupun ke Blora udah beberapa kali ya. Nama saya Yotam, ya asli Yotam Teddy Kusnandar. Hanya itu yang dikasih papa saya dan mama, tidak ada nama yang lain ya. Saya asli Solo ya, sangat dekat dengan Blora lah begitu ya. Saya sudah menikah, saya bersama dengan Lani, istri saya dari Bogor. Kami bertemu di STT Abdiel. Sekolah Alkitab itu banyak mempertemukan, menjodohkan. Ya bukan menjodohkan ya, karena ketemu, sering ketemu di asrama, makan lu lagi, sekolah kuliah lu lagi ya. Tresno jalaran saking. Kok tahu ya? Kulino apa? Ya kulino ketemu ya. Terbiasa ketemu yang akhirnya jatuh cintalah begitu ya. Nah kami udah menikah dan sekarang menggembalakan di salah satu gereja di kota Solo. Dekat dengan Manahan, dekat dengan kuliner-kuliner begitu banyak. Apalagi Solo sekarang sedang merambah coffee shop yang ada di mana-mana. Dari Purwosari sampai Gladak itu ada 26 coffee shop sepanjang jalan. Nek ndak percaya besok tak antar nek mampir Solo. Ngitung bareng-bareng ya. Itu banyak sekali Bapak Ibu ya. Dan membuat Solo makin macet ya. Nah saya berterima kasih Bu Gembala yang kasih kesempatan kami boleh melayani bersama dengan saudara sampai besok sore ya. Khotbah saya nggak sama dengan yang tadi pagi. Yang tadi pagi masih ada di YouTube, sehingga teman-teman yang tidak bisa datang pagi mungkin bisa ngintip-ngintip dikit biar kita punya gambaran yang lengkap sekali ya. Itu saja perkenalan, nanti kalau mau tanya batik Solo, kuliner perbabian Solo, dan lain sebagainya habisin nanti ya. Oke, hari ini kita mau belajar Unshakable Kingdom atau kerajaan yang gak bisa digoyang, gak bisa digoncangkan sama sekali. Apapun tergoncang tapi kerajaan ini gak pernah tergoncangkan. Saya masih ingat waktu kecil saya pernah lihat Benteng Takasi. Bapak Ibu pernah lihat Benteng Takasi gak? Jadi permainan dari sini ke sini ada pos-posnya begitu. Ada satu pos kayak gubuk lalu diisi 6 orang atau 8 orang. Orang duduk begini nih, orang duduk begini ya. Habis duduk begini rumahnya digoyang. Digoyang-goyang begitu. Nah orang yang bisa tahan goncangan, orang itu akan melanjutkan pertandingannya. Tapi kalau terus jempali, ya udah selesai pertandingannya, cukup sampai di situ. Nah, hari ini saya mau share bagaimana kita menghadapi goncangan yang terjadi di luar sana. Kalau di sini mas saudara hatinya nggak tergoncang, penuh damai karena di rumah Tuhan. Amin. Nah pertanyaannya dah mulai itu loh Bapak Ibu. Ketemu sama Pak E, Bu E, menantu, mertua. Besok kerja ketemu sama orang-orang bisnis. Itu rasa-rasanya susah loh. Kita tergoncangkan dengan begitu banyak harga. Begitu banyak kondisi yang tidak menentu hari-hari ini. Informasi yang kami terima. Rumah-rumah sedang disurvei. Karena apa? Kadang-kadang orang-orang bisnis lewat online gak terdetek sama sekali, tapi sugihnya minta ampun. Kenapa? Mainnya online. Dia itu sedang diburu pemerintah untuk bisa store pajaknya gitu ya. Sekarang mereka sedang sibuk sampai ke rumah-rumah sedang mau disurvei. Ya, sangat gampang untuk mendetek survei bisnis yang ada di online tentunya. Gak susah lah. Di zaman sekarang ini, hari ini sedang tergoncang. Hati saya juga tergoncang luar biasa. Karena biasanya beri Pertamax turbo. Biasanya 40 langsung full. Sekarang baru kerasa ya, belum harga yang lain begitu. Kami sedang mau punya rencana nih, karena kan Solo sedang ada pemadaman listrik berkala. Saya enggak tahu di Blora ya, kayaknya enggak ada goncangan apapun kan gitu ya. Aman-aman, rekeningnya ATM-nya yo kebak kabeh ya. Haleluya.
Amin ya. Kalau Solo itu, wah pemadaman kelurahan ini, pemadaman gantian per 3 jam gitu ya. Kemarin saya tanya sama teman saudara saya yang pasang panel, pakai listrik tapi tenaga surya. Aku kalau misalnya pakai itu kira-kira berapa ya budget anggarannya ya, dihitungkan sama dia. Waduh, kok tinggi banget. Lalu dia ngomong, iya kok Yotam, karena semuanya mahal, naiknya itu enggak ukur-ukuran. Naik ada yang 6 juta panelnya, barang-barangnya ini jadi 3 juta, 2 juta, total 50 sekian juta begitu. Waduh, mikir dulu lah begitu ya Bapak Ibu. Kita sekarang ini kondisi sedang dalam keadaan yang memang tidak baik-baik, ada yang banyak tergoncang ya. Di IG tadi siang saya coba lihat ada satu wanita tergoncang. Hari pernikahannya cowoknya enggak datang. Memutuskan sepihak di hari H pernikahan mereka. Mas, sampai di mana? Dek, minta maaf ya, aku harus batalkan semua pernikahan. Ini sudah dalam keadaan posisi siap untuk menikah. Pakaiannya, dress code-nya udah pernikahan. Mempelai wanita, udah dandan, ngelitis tinggal jalan di mahligai pernikahan. Enggak jadi, shock. Lalu akhirnya tumbang dalam kesedihan yang luar biasa. Hari-hari ini kita banyak tergoncang. Mari kita baca ayatnya. Ibrani 12 ayat 27 ngomong begini. Satu kali menunjukkan perubahan apa yang dapat digoncang. Karena ia dijadikan supaya tinggal tetap apa yang tidak tergoncangkan. Memang digoncang agar yang tidak tergoncang bisa kelihatan gitu loh Bapak Ibu. Hari ini kita digoncang semua agar terlihat mana orang Kristen yang punya kekuatan, punya iman, punya pengharapan, punya doa, punya spiritual. Yang tidak mudah kacau dan digoncangkan. Amin. Memang harus digoncang biar tetap kuat dan kelihatan. Oh, ternyata dia Kristen yang gampang sekali jatuh. Tapi yang itu kayaknya biasa-biasa ke gereja. Tapi goncangan tekanan membuat dia makin kuat. Wow, luar biasa. Nah, ayat 27 itu menyatakan tentang goncangan. Jauh sebelum keadaan Indonesia, keadaan perang di Timur Tengah. Ini sudah dicatat 2000 tahun yang lalu. Bahwa memang ada goncangan yang besar. Nah, inti kuncinya bagaimana kita bisa tahan pada saat goncangan ini ada di ayat 28. Saya baca ya Bapak Ibu ya. Jadi, karena satu, kita apa? Menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan. Dua, mengucap syukur. Tiga, beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya dengan hormat dan takut. Oh ternyata ada 3 kunci bagaimana kita nggak pernah goncang dalam hidup ini. Kita kupas satu persatu ya Bapak Ibu ya. Nomor 1, menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan dan tinggal di dalamnya. Nggak sekedar menerima tapi tinggal di dalamnya. Next, nomor 1. Iya, terima dan tinggal. Jadi, karena kita menerima, katakan menerima. Kata menerima dipakai kata paralambanotes. Paralambanotes itu berarti bukan sekedar menerima pasif kayak menerima uang, enggak. Tapi menerima lalu menggenggam, membawanya masuk di dalam hidup. Itu paralambanotes. Menerima, menggenggam erat-erat, lalu kemudian membawa masuk di dalam hidupnya. Tidak boleh orang sembarangan meraih apa yang saudara genggam. Persis kayak anak kecil dikasih coklat. Nih, nak, nih sini tak kasih coklat. Lalu kemudian diraih dan digenggam dan gak boleh disentuh yang lain. Kami punya anjing Bapak Ibu di rumah. Itu kalau dikasih makan, saya sering kali goda, ya, tak godain, tak deketin, begitu ya. Begitu saya mau ngambil, tiba-tiba dia, begitu ya, kira-kira begitu ya. Ini punya saya.
kayak digenggam dan dijaga. Seperti itulah, setelah diterima, dijaga, dimasukkan di dalam hati. Dan tidak boleh orang sembarangan merampas akan hatinya dia. Nah, arti yang kedua, para lambanotes adalah seperti murid-murid menerima ajaran gurunya. Menerima, dipelajari, dipraktekkan dan dihidupi. Sampai kayak begitu. Bukan sekedar masuk telinga kiri, kalau keluar telinga kanan masing-masing nyerempet di otak ya. Yang bahayanya masuk telinga kiri, keluar telinga kiri. Itu mendal kan gitu ya. Enggak dengar-dengaran, enggak menerima, enggak dipraktekkan, enggak dihidupi. Makanya begitu goncangan terjadi, orang ini kelabakan dan tidak kuat sama sekali. Kerajaan Allah itu kerajaan yang kuat dan tidak tergoncangkan. Namanya kerajaan, kalau rajanya mati, selesai Bapak Ibu. Betul nggak? Halo? Namanya kalau kerajaan, rajanya mati, selesai. Persoalannya Yesus yang kita sembah, yang namanya raja di atas segala raja, memang mati. Tapi di hari ketiga dia bangun dan dia bangkit. Itu artinya kerajaannya tidak tergoncangkan dan tidak bisa digulingkan oleh siapapun juga. Katakan amin. Ini nomor satu. Apapun yang terjadi, gak mampu menggoncangkan Yesus. Coba lihat hidupnya Yesus, gak pernah tergoncangkan sesuatu. Satu kali dia ada di padang gurun, iblis nongol. Dia gak takut. Lalu kemudian khawatir dan gemetar. Enggak, dihadapi itu iblis. Pada saat dia ada di mana? Di perairan Danau Galilea, ombak begitu kuat luar biasa, Yesus gak terusik. Ya, Yesus berjalan di atas air. Di ayat-ayat yang lain malah Yesus tidur di buritan. Wow, luar biasa. Yesus nggak pernah terkejut dengan apapun yang terjadi. Bahkan dia tersalibkan pun itu sudah penetapannya Bapa. Dia nggak terkejut. Dia terima itu semuanya. Kerajaannya nggak pernah tergoncangkan. Apapun tak mampu menggoncangkannya. Next. Media ngikutin saya ya. Next, saya udah, oke, sudah slide berikutnya. Mazmur 46 ayat yang kelima. Allah ada di dalamnya. Kota itu tidak akan goncang. Jadi kalau saudara ada di kota Allah, ada di dalam kerajaannya Allah, enggak tergoncangkan. Lihat ayat itu. Allah akan menolong menjelang pagi. Bangsa-bangsa ribut, kerajaan-kerajaan goncang. Ia memperdengarkan suaranya dan bumi pun hancur. Tuhan semesta alam menyertai kita. Kota benteng. Katakan Tuhan semesta alam. Nanti saya akan Tuhan semesta alam, kita mau belajar sungguh-sungguh. Tuhan semesta alam itu kayak kota benteng. Kalau saudara ada di kota benteng, di balik benteng itu, kok saya percaya keamanan, ketenangan, damai itu akan dijamin oleh Raja Sang Raja itu. Rajanya saja namanya Raja Damai. Kotanya penuh dengan damai. Saya percaya kalau saudara ada di dalamnya, apapun boleh goncang, tapi ada damai di dalam hati kita. Katakan amin. Tembok Konstantinopel, itu saudara bisa lihat di gambar. Paritnya 20 meter, dalamnya 10 meter. Tembok tinggi, tembok pertama 8 meter, tebalnya 3 meter. Tembok kedua 12 meter, tebalnya 5 meter. Wow, ini tembok Konstantin. Kayak begini. Ditaruh, dibesarkan, dibangun untuk menciptakan keamanan orang-orang yang ada di dalamnya. Benteng kedua yang saya suka filmnya adalah Benteng Troy. Ya, pernah lihat benteng Troy ini enggak? Ya, benteng ini enggak ada tandingannya di wilayah Eropa Tenggara. Luas sekali Bapak Ibu dan tebalnya minta ampun. Satu kali ada satu kerajaan yang bisa menghancurkan tembok ini. Tahu ceritanya ya? Anak raja di sini 2 pangeran
pergi ke tempatnya kerajaan Sparta. Pasukan Sparta tuh pasukan terkenal Romawi. Mereka sedang membangun hubungan dengan Sparta agar Sparta punya connect dan dia kerajaannya aman karena didukung oleh Sparta. Setelah selesai mengadakan perjanjian kunjungan, dua pangeran ini pulang. Tapi sayang, permaisurinya Raja Sparta digondol. Tahu digondol? Dibawa sama satu pangeran ini, dibawa pulang. Begitu sampai di laut bebas, dia ngomong sama kakaknya, "Kakak, aku bawa wanita Sparta." Loh, gimana sih? Kita tuh berkunjung baik-baik. Wanita yang siapa yang kamu bawa? Permaisurinya raja. Wah, kakaknya marah. Wah, lagi jaluk perang. Permaisurinya kamu bawa, kamu culik, kamu bawa. Lah, aku cinta. Cinta. Dia katanya ya juga cinta sama aku. Dan akhirnya singkat cerita dibawalah ke kerajaan ini, Troy. Lalu mereka menikah. Sparta nggak terima, membangun jaringan kekuatan Sparta, mengerahkan semua pasukannya dan menyerbu benteng ini. Benteng ini nggak bisa ditembus pasukan Sparta. Sampai akhirnya Sparta membuat strategi. Mereka pulang, kayaknya pulang, kapal-kapalnya meninggalkan Troy, tapi sebetulnya di lembah gunung sebelah sini, itu mereka bersembunyi. Mereka meninggalkan kuda. Kudanya namanya kuda Troy namanya. Di situ banyak tentara-tentara udah disusupkan di sana. Kudanya model kayak begini. Wah, langsung orang-orang Troy sorak-sorai. Wah, Sparta pulang meninggalkan dewanya. Lalu dewanya Sparta ini lalu dibawa masuk ke alun-alun di tengah kota. Masuk ke benteng. Malam hari waktu mereka pesta pora merayakan kemenangannya. Mereka mabuk, lalu mereka tertidur, gak sadar diri dalam kemabukannya. Orang-orang yang ada di dalam sana itu keluar semua. Prajurit-prajurit Sparta. Lalu membunuh semua orang-orang di Troy. Membuka pintu gerbang. Itulah titik hancurnya benteng Troy. Ada satu istilah komputer. Namanya Trojan. Tahu Trojan? Trojan itu adalah virus yang masuk, yang menyusup. Itu diambil dari istilah ini. Hati-hati. Tuhan itu benteng bagi kita. Persoalan membuat bocor dan orang bisa masuk, roh-roh jahat bisa menyusup, itu bukan karena Tuhan gak bisa jaga saudara. Karena kita yang buka celah. Betul gak? Wis api-api punya istri. Kecantol sama sekretaris. Tahu sekretaris? Begitu di mana di kantor. Pak, minum apa? Tawari. Baunya wangi. Kok wangi baumu? Iya dong, namanya orang kerja sama bapak. Kalau nggak excellent kan gimana? Dah mulai rasa ketertarikan tuh mulai muncul ada. Pak, tadi ibu kesini loh pak. Oh ya? Kok wajahnya gitu ya pak ya ibu? Ya memang ibu kayak gitu loh, cerita. Bapak kasihan banget ya. Mulai dari situ, mulai hati terbuka, mulai dari makan siang bersama, lalu kemudian makan malam diantar, sampai akhirnya check in ke hotel. Hati-hati itu, bukan karena Tuhan yang gak bisa jadi benteng, tapi karena kita yang membuka celah ada di sana. Mari kita lihat Tuhan semesta alam. Daud pernah perang dengan Goliat. Pertempurannya gak imbang. Goliat bawa pedang, bawa lembing, bawa tombak. Lihat ayat itu. 1 Samuel 17. Engkau datang bawa pedang, pertempuran jarak pendek. Kau bawa tombak, pertempuran jarak menengah. Kau bawa lembing, itu pertempuran senjata jarak jauh. Daud cuma bawa, lihat ini. Tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam. Nama Tuhan semesta alam itu seperti kota benteng yang ada di Mazmur tadi.
Mazmur tadi bisa dibuka, Mazmur 46 ayat yang kelima di atasnya. Nah ini, Tuhan semesta alam menyertai kita. Tuhan adalah benteng bagi kita. Wow, itu yang Daud rasakan dalam kehidupannya dia. Nah, nama Tuhan semesta alam itu dipakai kata Jehovah Sebaot. Katakan Jehovah Sebaot. 1, 2, 3. Jehovah Sebaot. Jehovah Sebaot. Kata Sebaot itu dari kata dasar Sava. Itu adalah pasukan-pasukan yang ada. Sebaot itu adalah raja di atas segala pasukan artileri yang ada. Pasukan abri-abri yang ada. Nah, Sebaot itu di atasnya di sana. Kalau Sebaot itu ada dan kita dibentengi, ya ampun, siapa yang bisa lawan kita? Nggak mungkin ada, karena Tuhan bela kita. Saya mau kasih contoh ya. Boleh nggak pemain musik maju ke sini? Beberapa aja. 1, kamu juga ikut? Son, kamu ikut? Ikut. 4 orang boleh. Terus saya minta kakak, ya kamu. Nggak, yang cowok. Ya. Bisa kesini bentar? Ya, come on. Kasih tepuk tangan dulu, Bapak Ibu saudara biar mereka semangat. Ayo. Ya cepat. 2 orang lagi, bisa? Oke. Nama? Hayden, keren banget. Kuliah, kerja, menikah? Kuliah. Oh, kuliah ya. Oke. Ini saya dan saudara. Ini Zevaut. Sini. Dikelilingi. Masuk. Ini Jenderal Angkatan Darat. Ini Jenderal Angkatan Udara. Ini Jenderal Angkatan Laut Amfibi ya. 3 orang ini melingkari, menjaga ini. Jadi udah usah dilingkari, pokoknya kamu jadi kayak pam-pres gitu ya. Nangkap ya Bapak Ibu ya, nangkap ya. Kemana Hayden pergi, maka ketiga orang ini, jenderal ini bersama pasukannya akan menyertai dia. Oke? Hayden boleh jalan ke sana? Wes, keren ya. Oke, stop, menghadap sana. Saudara kalau mau minta foto, Pak foto dong, foto. Tuh kan, udah diapain ini? Pak, ayo foto Pak. Pak, aku mau foto sama dia, boleh nggak? Sembarangan. Nggak boleh. Lihat Ayub, pada saat iblis mau cobai, Ayub nggak bisa. Iblis nggak bisa cobai Ayub. Kenapa? Engkau membentengi. Betul nggak? Orang percaya yang bersekutu sama Tuhan ada dalam kerajaan yang tidak tergoncangkan. Tuhan jaga dengan orang-orang yang hebat. Malaikat-malaikat hebat berkemah di sekitar kita. Dia Jehovah Sebaot yang bersama dengan kita. Tepuk tangan buat Tuhan yang luar biasa. Amin Bapak Ibu. Nangkap ya. Ini calon presiden yang dijaga 3 orang yang hebat ini ya. Luar biasa ya. Thank you bro, thank you. Terima kasih ya. Thank you. Udah difoto tadi? Masuk IG ya. Nah, saya tulis ini Bapak Ibu. Bukan kemana kita pergi, tapi dengan siapa kita jalan. Haleluya. Kita baca ya. 1, 2, 3 mulai. Bukan kemana kita pergi. Lebih keras boleh? 1, 2, 3. Yes. Mau pergi kemana, ombak badai. Tapi kalau Tuhan bersama, Jehovah Sebaot, semua bisa ditenangkan oleh Tuhan, begitu hebat. Luar biasa. Ada 1 orang namanya Jane Maswiski. Ya, dia punya penyakit kanker, tumor dan yang sudah ganas nyebar seluruh tubuhnya dia. Dokter ngomong hidupmu tinggal 2%. Tapi dia berkata, 2% itu bukan 0. 2 sama 0 itu beda. 0 itu berarti selesai. Saya masih walaupun mintip-mintip. Tahu mintip-mintip? Tinggal 2% tok, 2% aja.
itu belum nol, belum mati, masih 2. Dan 2 itu sangat berharga. Saya mau tunjukkan 2% yang berharga itu kayak apa. Dia pegang firman Tuhan. Amsal 24 ayat 16. Tangannya dikasih titik 7. Sebagai tanda dia percaya bahwa Amsal itu ya dan amin. 7 kali orang benar jatuh, namun ia kembali lagi. Titik pertama dikasih titik, aku punya sakit kanker. Titik kedua, kanker udah menjalar, tulang belakang sampai organ-organ dalam. Titik ketiga, rambut rontok dan gak ada harapan. Titik keempat, suami meninggalkan. Titik kelima, gak ada harapan, tinggal 2% gak tahu mau kemana. Tapi dia percaya titik itu menuju kepada impiannya. Dan terakhir, dia ikut American Got Talent. Ditanya sama dewan juri, kamu mau apa? Saya mau nyanyi. Oke, nyanyi. Judulnya apa? It's okay. Oke, ya oke, it's okay. Ya oke nyanyi. Tapi it's okay itu punya story buat saya. Ini karangan lagu saya sendiri. Lalu dia cerita bagaimana dia punya penyakit itu udah menyebar, tinggal 2% suaminya meninggalkan dia. It's okay bagi saya. Karena hidup ini bukan untuk bagaimana saya tampil dan hidup, tapi bagaimana 2% itu menyatakan sesuatu yang hebat di akhir musim kehidupan saya. Lalu dia nyanyi, semua kasih aplaus yang luar biasa. Dan dia berkata gini, Anda tidak bisa menunggu sampai hidup tidak sulit lagi sebelum Anda memutuskan bahagia. So, bahagia itu adalah keputusan kita. Ya, nomor 1, kalau kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, menggenggam firman, memasukkan dalam kebenaran firman Tuhan dalam hati kita, percaya apapun yang terjadi, goncangan apapun, badai apapun. Tadi pagi kita bicara soal badai. Badai nggak diundang, badai datang tiba-tiba. Badai itu menghancurkan siapapun yang ada di depannya. Tapi bisa kuat, kenapa? Pegang firman. Jehovah Zevaot itu menyertai kita. Katakan amin. Nomor 2, mengucap syukur. Nomor 2, mengucap syukur. Katakan mengucap syukur. Gampang ya. Coba lagi. 1, 2, 3. Mengucap. Gampang ya. Gampang. Prakteknya. Betul, gampang Pak ngomongnya. Prakteknya. Susah Pak. Sulit banget. Tapi itulah satu kalimat yang Tuhan ajarkan. Biar kita kuat dalam keadaan goncangan. Ngucap syukur Bapak Ibu. Lihat ayat 28. Jadi karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan. Udah nerima. Sekarang yang nomor 2. Mengucap syukur dong. Mengucap syukur. Karena udah nerima. Udah tinggal percaya. Dan mengucap syukur di hadapan Tuhan. Tahu nggak? Kata mengucap syukur pertama itu muncul di Alkitab. Itu cerita apa? Saya ulang. Kata pertama kali mengucap syukur muncul di Alkitab. Itu kisah apa kira-kira? Kejadian 29. Tentang Lea. Ia mengandung anak laki-laki lalu ia berkata, sekali ini aku akan bersyukur kepada Tuhan. Kalimat ini muncul pertama dari mulutnya Lea, bukan Rahel. Bukan Rahel. Lea dan Rahel itu kakak beradik. Nomor 1 Lea, anak keduanya Rahel. Nah, Yakub pada saat di rumahnya Laban cinta sama Rahel, sama si bungsu. Udah kerja sama Laban dengan harapan dapat Rahel. Tapi pada waktu pernikahan terjadi, ternyata yang dikasih bukan Rahel, tapi Lea. Karena Yakub memang sayang sama Lea. Ini 2 istri hidup satu rumah. Yang satu dicintai dan satu gak dikasihi, gak dicintai. Perasaannya gimana ibu-ibu? Aduh, kita aja gak dimadu ya. Suami kita cinta banget sama kita. Tapi kalau ada 2 istri, sementara, gak usah 2 istri lah. Ada HP.
Suami kita ngomong sama yang lain, mesranya minta ampun. Sama kita tuh galaknya minta ampun. Kalau jawab oke, pendek-pendek. Tapi kalau sama yang lain, sampai berhalaman-halaman begitu. Di sini nggak ada ya yang saya sebutkan di Konoha. Tahu Konoha? Ya, Konoha itu ya Rembang, menggok sedikit itu ada kampung Konoha namanya. Ya kita bisa ngalami lah, merasakan apa yang Lea rasakan waktu itu ya. Lea merasa bahwa dia sangat ditekan. Nah, Tuhan bela Lea. Coba lihat ayat 31. Ketika Tuhan melihat bahwa Lea tidak dicintai, dibukanyalah kandungan. Tetapi Rahel itu mandul. Sampai akhirnya Lea punya 4 orang anak. Ruben, Simeon, Lewi, dan Yehuda. Anak-anak Lea melahirkan para imam-imam Lewi yang melayani Tuhan. Lea melahirkan keturunan Yehuda yang akhirnya menurunkan raja-raja yang ada di Israel. Sampai Daud, sampai Yesus. Itu keturunannya Lea, bukan Rahel Bapak Ibu. Wow, terakhir Lea dikubur di mana? Lea dikubur di Gua Mahpela. Mahpela itu kuburan mempelai. Abram sama istrinya, Ishak sama istrinya, Yakub sama istrinya. Bukan istri yang dicintai, Rahel, bukan. Tapi akhir hidupnya justru yang dikubur di situ, Lea. Rahel dikubur di mana? Perjalanan menuju Bethlehem, di pinggir jalan dikubur di situ. Wow, saya nggak bisa ke sana lebih dalam. Cuma saya mau share bahwa ucapan syukur Lea mengubah penderitaannya menjadi sebuah jawaban mujizat yang luar biasa. Luar biasa. Berhenti dengan hidup mengejar cinta, tapi kejarlah rencana Tuhan dalam hidupmu. Cinta, luka, percaya di dalamnya ada rencana Tuhan. Begitu Anda mengejar cinta, minta cinta, Anda malah tidak dapat apa-apa. Tapi justru waktu Lea tidak lagi mengejar cinta, mengucap syukur, rencana Tuhan atas hidupnya dia malah terjadi. Luar biasa sekali. Di saat tekanan, Lea memilih bersyukur. Saya ulangi, di tengah-tengah goncangan, masalah, Lea memutuskan bersyukur. Hidup itu bisa menjadi better atau bitter tergantung kita. Menjadi lebih pahit atau menjadi lebih baik tergantung kita. Sudah putus pacar, tapi masih buka-buka status pacarnya. Bek sopo ya sekarang ya, bek wong gereja mulai sakit hati. Mulai ikuti jejak langkahnya. Wah, neng Parang Trites, jajan, siapa lagi. Makin ngulik. Padahal udah putus Bapak Ibu. Tapi masih gak terima. Sampai akhirnya dia sendiri sakit hati. Dan akhirnya hatinya terjebak di sana. Belajar ngucap syukur. Ayo katakan belajar mengucap syukur. 1, 2, 3. Mengucap syukur tuh ya, mampu mengubah keadaan Anda. Lihat Yesus, 5 roti dan 2 ikan, kuncinya di mana? Dengar baik-baik. Ia mengambil roti, lalu mengangkatnya dan mengucap syukur. Baca ayat itu, kuncinya mengucap syukur, lalu dipecahkannya menjadi ribuan roti yang begitu hebat. Membuka jalur mujizat. Saudara tahu, 10 orang kusta yang datang ke tempatnya Yesus disembuhkan. Lalu yang balik berapa orang? 1. Tahu cerita itu ya? Yang 1 mengucap syukur kepada Tuhan. Tuhan terima kasih ya, aku udah sembuh. Loh, tadi 10. Seng songo mana? Enggak tahu, katanya terlalu gembira mau pulang ke rumah sih. Tadi mau pergi cari es teh jumbo, mau cari ini segala macam. Aduh, aku enggak tahu, aku saja yang datang. Lihat, begitu 1 yang datang, Tuhan berkata apa?
Keselamatan ada padamu, lalu dipulihkan secara whole. Bahasa Inggrisnya jelas. Dipulihkan secara utuh. Tadi mungkin sembuh, tapi ini diutuhkan kembali kustanya. Apa penyakit kustanya? Itu sudah disembuhkan. Organnya yang rusak, yang potong, yang songkel atau yang jatuh, dipulihkan Tuhan secara sempurna. Itu bahasa Inggrisnya jelas banget. Berarti ucapan syukur membuat berkat double portion terjadi atas kehidupan kita. Katakan double portion. Wow. Saya mencoba ngulik data jurnal yang ada. Mengucap syukur mengurangi stres. Next. Itu dari jurnal Psychosomatic Research. Memperkuat imun. Itu ngucap syukur. Jantungmu iso sehat. Nek ndak ngucap syukur itu biasanya deg-degan. Deg-deg sama sir. Deg-deg. Itu tiba-tiba, wah perasaan jungkir balik gitu. Ngucap syukur itu jantungmu itu bisa normal, tekanan darah normal, trigisi turun, pipi kenceng. Amin. Karena ketawa terus. Kok kayak orang edan toh Bu? Oh masalah gede kayak gini guyang-guyu. Loh hati gembira kuwi obat le Mbak. Tidak perlu fashion, tidak perlu apa perawatan wajah, tapi karena sukacita itu sendiri. Lihat, meningkatkan kualitas tidur. Mau bobokmu nyaman dan nyenyak, tidak usah minum antimu. Ucap syukur. Kami pernah ngalami titik stres, Bu. Di mana orang kepercayaan kami nusuk kami dari belakang. Bawa beberapa orang leader anak-anak muda tempat kami. Wah itu malam gak bisa tidur. Tanya sama istri. Kami berdua nih ya minum antimo separuh. Ya separuh aja lah biar bisa tidur. Antimo 5 yo bangunnya ya 5 hari. Separuh biar bisa tidur nyenyak, dengerin lagu. Satu kali waktu pelayanan kami ke Tegal, kami mau ketemu sama mau ketemu sama bapak rohani kami. Gara-gara kami nggak kuat, kami perlu ngomong, kami minta coveringnya. Di hotel itu, Lani itu tangannya gini Pak, kenceng. Yo, tanganku. Nih ada apa nak, ada apa? Tenang, yuk tenang, ayo doa. Tolong bahasa roh kita, doa kita, nyembah Tuhan sungguh-sungguh. Tuhan kami tahu berat bagi kami. Untuk melayani goncangan, ini bukan goncangan keluarga, pelayanan Bapak Ibu. Nyeretnya bukan leader saja, sampai ke jemaat orang tua pun bisa terseret. Kami ketakutan begitu hebat waktu itu. Kau ambil alih apa yang ada. Terus kami coba untuk berdoa, menenangkan diri semua. Ayat-ayat kami deklarasikan, firman Tuhan kami deklarasikan, declare. Dan akhirnya ketenangan itu terjadi, kami bisa bubuk dengan tenang. Wow, gak gampang di masa-masa itu Bapak Ibu. Gak gampang. Anak kami tahun lalu dipanggil Tuhan. Usia 26 tahun. Baru nikah 1 bulan. Besok Juli ini tepat 1 tahunnya. Tanggal 7 Juli, 1 tahun anakku dipanggil Tuhan. Belum ada nih 1 tahun. Wah, tadi pagi saya udah share. Segini nih Pak. Kayak ditaruh di dada kami. Sesek. Saya ngomong sama Bapak Diaken sama penetua. Aku tuh mau nangis, gak iso nangis. Nangis Pak, gak iso. Tapi dodoku hampek. Dadaku tuh kayak tertindih sesuatu. Saya tenangkan hati. Pertanyaan begitu banyak di dalam otak saya. Kenapa anak kami terlalu cepat? Kenapa Tuhan? Saya pengen naik banding, saya tanya sama Tuhan. Kami udah persiapkan dia, sekolah Alkitab, dia pengen sekolah Alkitab, oke. Ke SOT di Singapura, oke. Habis ke SOT, sempat ke mana, ke Aussie, ke Hillsong. Sekolah di sana melanjutkan leadership di sana. Kami sungguh-sungguh mempersiapkan anak ini nantinya. Tapi cerita bisa beda semua. Badai itu tiba-tiba datang dengan kuat. Ini kalau nggak ngucap syukur Bapak Ibu Saudara sekalian. Kami gak bisa tahan menghadapi semua.
Roh Kudus tiba-tiba ngomong gini, kamu tahu enggak, waktu Bapa di surga kehilangan Yesus, atine yo koyo atimu itu. Madek, menghujam langsung di jantung saya. Oh, Bapa, terima kasih. Di tengah-tengah kayak gini kami bisa merasakan bagaimana hatimu saat melihat Yesus ada di atas kayu salib mati. Dalam hitungan sekian jam, per menit, per detik engkau melihat aniaya anakmu yang tunggal diberikan kepada kami. Kami bisa mengalami peristiwa itu lewat pengalamanku sama anakku ini. Kami tutup dengan ucapan syukur bahwa Tuhan punya rencana yang terbaik buat keluarga kami dan anak kami. Satu kali udah jalan panjang, saya tanya sama istri, kira-kira kalau waktu boleh berputar, pengen gak anak kita tuh kembali lagi, gak terjadi apapun, baik-baik, sekarang ijek urip. Tahu gak jawaban istri saya? Saya pengen tetap seperti ini. Kelvin dipanggil Tuhan. Karena kita percaya rencana Tuhan jauh lebih baik daripada hitung-hitungan kita. Kita pengen mempertahankan, kok sok tahu masa depanmu anak kayak apa. Kok lebih tahu gelombang yang terjadi nanti ke depan kayak apa. Disitulah kami tutup buku dan kami berkata, nerima semua dengan ucapan syukur. Waktu kami nerima dengan ucapan syukur, Tuhan ganti dengan berkat-berkat yang luar biasa. Berkat-berkat itu enggak kami kira benar-benar Bapak Ibu. Kami enggak mikir orang-orang begitu banyak datang. Karangan bunga 50-an karang bunga dari dalam luar negeri sampai ke tempat kami. Kami sampai geleng-geleng. Terima kasih Tuhan perhatian. Itu belum pelayanan. Tuhan membuka jalur pelayanan yang tertutup buat kami. Tiba-tiba kebuka luar biasa. Dengan percepatan-percepatan ilahi yang begitu hebat. Makanya saya tahu ucapan syukur itu mengubah kehidupan segalanya. Ayo ngucap syukur di tengah apapun yang terjadi. Amin Bapak Ibu. Ngucap syukurlah atas suamimu. Walaupun wajah pas-pasan, dompet pas-pasan. Dia setia luar biasa. Haleluya. Daripada duitnya akeh, koruptor. Lalu selingkuhannya juga banyaknya minta ampun. Ya. Ketiga yang terakhir. Beribadah dan takutlah akan Tuhan. Saya selesai. Beribadah dan takut akan Tuhan. Ibrani 12 ayat 28. Jadi karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, menerima dua, ngucap syukur, ketiga beribadah. Dekat dengan Tuhan itu membangun manusia dalam kita Bapak Ibu. Bukan membangun yang di luar, di dalam itu loh dikuatkan. Unsur-unsur fondasinya dikuatkan. Sehingga apapun yang terjadi tidak menghajar kita dan tidak meremukkan kita dan tidak menggoncangkan kita. Coba lihat gambar lilin, bisa ditampilkan gambar lilin. Yes. Oke. Lilin itu tidak melawan semua tusukan. Tapi lilin itu terus menyala, terus menyala, terus menyala, terus menyala. Dan otomatis tusukannya meleleh dengan sendirinya. Pak, gak usah dilawan Pak. Tetap bersinar saja. Sinarmulah yang akan menerangi semuanya. Dan kebenaran akan lahir dari semua yang hebat dari kehidupanmu. Dilawan gak selesai-selesai. Tapi Tuhan mau agar kita di tengah banyak tusukan, kita terus bersinar. Biar kemuliaan Tuhan nyata dalam kehidupan kita. Katakan amin. Ayo melangkah bersama dengan Tuhan. Goncangan apapun mungkin sering kali terjadi. Tapi kalau saudara berjalan bersama Tuhan, Tuhan selalu memberikan kemenangan-kemenangan yang pasti. Ya, lihat tiga hal ini, next. Keyboard boleh siap. Satu, terima kerajaan yang tidak tergoncangkan. Kedua, ngucap syukur. Yang ketiga, ibadah takut sama Tuhan. Ibadah kayak gini Bapak Ibu,
bermanfaat membangun kekuatan kita. Benar. Usahakan minggu jangan lupa sama Tuhan. Itu kekuatan kita menghadapi apapun. Ibadah kita bisa terkonek satu dengan yang lain. Ibadah itu membangun spiritual yang tidak terlihat. Sehingga di masa-masa kritis, di masa-masa permainan-permainan detik-detik terakhir, kita punya kemenangan yang pasti. Saya akan tutup dengan cerita ini. Ada satu lukisan yang dilukis Frederick Moritz August di tahun 1779. Lukisan ini dipajang satu galeri dengan Mona Lisa. Tahu Mona Lisa? Kasirnya luwes di samping. Enggak, saudara tegang banget. Mona Lisa itu lukisan keren banget ya. Itu satu lukisan di satu galeri museum. Berarti kan ini hebat banget kan. Lukisan ini judulnya skakmat. Tahu skakmat ya? So, kalau main catur, skakmat. Itu berarti apa? Selesai. Selesai. Rajanya gak ada langkah terakhir. Satu langkah pun gak ada. Gak ada Pak. Nah, skakmat. Setiap orang yang lihat ini, dia ya cuma lihat-lihat begitu saja. Oh iya. Memang kadang-kadang bukan kita saja yang stres. Malaikat lihat kita pun stres wajahnya. Sake mentok kowe, ora barbar aku sing ngenteni menangi kayak kapan sampean. Gitu aja terus. Lah, salah langkah menang. Tinggal tunggu mati. Lukisan ini tersimpan di situ tanpa makna dan tanpa pembukaan sampai satu kali. Ada satu grandmaster catur hadir di situ. Dia lihat lukisan ini, dia nggak sekedar lihat bagaimana mereka sedang sekak. Ceritanya adalah ini manusia catur melawan setan. Yang kalah kasih nyawanya. Jadi kalau manusia kalah, toh nyowo gitu. Yang diperhatikan bukan setan dan manusia. Yang diperhatikan grandmaster catur ini adalah papan caturnya. Dilihat. Dia mati. Dia maju ke depan. Dia maju ke depan. What? Wah. Lalu kemudian dia lari keliling di galeri itu dan dia berkata, Pak, masih ada satu langkah Pak. Rajanya enggak mati, masih ada satu langkah. Dan langkah itu menuju kepada kemenangan. Dia lari kepada satu orang ibu-ibu, Bu, masih ada langkah terakhir. Rajanya belum mati Bu. Masih ada satu langkah buat raja. Come on guys, Pak. Jangan putus asa Pak, lihat gambarnya. Gambarnya hilang. Gambarku kayak. Nah, lihat gambarnya. Lihat gambarnya. Rajanya masih ada satu langkah. Dia lari sana, lari sini. Dan dia mau kasih tahu bahwa masih ada satu langkah menuju kemenangan. Hari ini saya mau katakan, walaupun dunia berkata skakster, skakmat, mati kita. Tapi tetap bersama Yesus gak ada kata mati. Yang ada adalah kebangkitan, kemenangan. Jangan keluar bersama dengan dia. Katakan amin. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Haleluya.